Ya, halo, apa kabar mitra TA TV dimanapun Anda berada? Saya ucapkan selamat sore dan semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan kita di studio sudah siap dengan acara ataupun juga spesial talk show yang dihadirkan pada kesempatan sore hari ini. Dan tentu dengan tamu-tamu yang sangat spesial, dengan pembahasan yang kekinian, relevan untuk kita pertengahkan kepada pemirsa tentu saja di level Jawa Tengah dan terkhusus di kota Solo sendiri dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang memang event-event yang tentu saja ini menggugah dan semakin menggeliatkan ekonomi di kota Solo dengan tema ekonomi menguat, Solo melaju lebih hebat. Nah, dengan event ataupun juga aktivitas seperti apa nantinya akan kita tanyakan langsung ya berkaitan dengan tema ini, ekonomi menguat, Solo melaju lebih hebat. Yang pertama di sebelah kiri saya adalah Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Surakarta, Bapak Nugroho Joko Prastowo. Apa kabar Pak Joko? Alhamdulillah kabar baik, selamat sore buat pemirsa Mitra TA TV semuanya. Ya, Mitra TA TV pastinya Mitra TA TV ya. Ini pada pakai batik semua ya? Iya. Ya, Pak Joko juga batik belinya di Solo ya? UMKM Solo. UMKM Solo. Wah, harus bangga dengan UMKM di Solo ya. Bagus-bagus. Bagus-bagus, halus-halus dan enak dipakainya ya. Enak dipakai. Ya, fit gitu di Pak Joko ya. Jadi tambah pede gitu. Jadi tambah pede. Baik. Dan tentu saja sosok yang barangkali Anda sudah mengenal, saya perkenalkan lagi nih. Adalah Ketua Kadin Kota Surakarta, Bapak Gareng S. Haryanto. Apa kabar, sehat walafiat? Para TA TV yang berbahagia pada sore hari ini. Yes, pastinya nanti ada kabar yang akan digulirkan ya di bulan Oktober. Apa sih itu nanti ya? Tentu saja berkenaan dengan tema ini sekaligus nanti melengkapi ada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Surakarta ya. Ada Ibu Is Purwaningsih. Saya panggilnya Bu Is ya. Bu Is, sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Pastinya ya. Pasti. Ini narasumber ternyata berkacamata semua ya. Kalau hubungannya dengan ekonomi, memang begitu ya, Bu Is, atau bagaimana versi perempuan ini? Kalau kacamata kayaknya sudah menandakan umur kita mungkin ya. Yang kedua mungkin memang kalau pakai kacamata kayaknya kita tampak lebih pede. Kacamatanya pede. produk UMKM juga ya Pak Joko. Oh, begitu ya. Frame-nya dari produk UMKM ya. Betul. Oh, luar biasa pastinya ya. Saya bukan orang ekonomi berarti ini ya. Baik. Ya, ekonomi menguat, Solo melaju lebih kuat berkaitan dengan tema ini. Pastinya kita hubungkan dengan Solo Great Sale ya atau SGS. Ini adalah salah satu upaya baik dari Kadin Surakarta dan juga pemerintah Kota Surakarta, BI, semuanya nyengkuyung ya. Gelaran dari SGS ini yang tentu saja setiap tahunnya kita tunggu-tungguin, bahkan dari Anda barangkali yang ada atau berasal dari luar kota Solo. Dan tahun ini sudah menginjak kakinya ke tahun yang ke-9 atau ke-8? Oh, 8. Harusnya 9 ya? Akan tetapi di tahun 2020 kemarin ya, tidak diselenggarakan begitu. Dan memang menarik kalau kita melihat 2 tahun terakhir ini dilaksanakan atau digelar SGS ini di bulan Oktober, yang biasanya atau 6 tahun sebelumnya ini selalu di bulan Februari identik dengan hujan. Apakah Oktober sudah hujan ini? Kemudian diundur Oktober atau diajukan Oktober ini ya. Kemudian suasananya barangkali low season ataukah justru kebalikannya? Nanti akan kita tanyakan ya berkaitan dengan ini. Mungkin saya akan menuju ke Pak Gareng terlebih dahulu ya. Kalau di sini mungkin flashback sejarah dari penyelenggaraan Solo Great Sale ini yang merupakan event tahunan di Kota Surakarta. Flashbacknya seperti apa hingga berjalan di tahun yang ke-8. Ya, terima kasih para pemirsa yang menghormati para mediator dan juga Solo Great Sale itu sebenarnya sejarahnya sangat unik juga. Unik ya. Dalam bulan Januari kita mikir-mikir waktu itu 9 tahun yang lampau. Ya. Mikir-mikir
kok hotel kalau Februari kok sepi. Dan untuk ekonomi yang lainnya kok sepi, kita mau ada apa ya? Nah, kita koordinasi dengan Presidium Kadin, para wakil kota kita kumpulkan waktu itu, terus kita membuat perencanaan, terus kita ngadu wali kota waktu itu Pak Rudi dan kita memaparkan seperti ini, terus dari pemerintah kota mengiyakan. Dan saya tidak minta untuk didanai dari pemerintah kota waktu itu, cuman aku minta fasilitas-fasilitas yang ada di pemerintah kota Solo, contohnya untuk pengurangan pajak, hotel ada di diskon 30% pengurangan pajak. Yang kedua, reklame-reklame yang ada di Solo free pajak. Free pajak ya semuanya. Jadi ada baliho, ada flag banner dan sebagainya, semuanya karena tambah Videotron sekarang. Itu saya minta itu untuk menganggarkan operasional kita bersama. Terus kita menggandeng dengan Bank Indonesia waktu itu juga masih belum Pak Jokowi. Kita sudah seringkali untuk berhubungan untuk Bank Indonesia, selalu sinergi dengan Bank Indonesia dan untuk mohon kiat-kiatnya seperti apa, mohon petunjuk dengan Bank Indonesia waktu itu juga. Jadi kita mengadakan acara-acara seperti itu dari A sampai Z, semuanya kita berkolaborasi, kita cari sponsorship, kita datangi door to door waktu itu. Kalau enggak, ya enggak dikenal siapa, harus bagaimana dan sebagainya waktu itu. Dan kita bisa mengoperasikan, dan waktu itu, waktu pertama kita canangkan hanya 60 miliar waktu itu. 60 miliar ya? Iya. Dari tahun ke tahun terus naik? Terus 150 miliar, terus 200 miliar, terus 300 miliar, terus 500 miliar sampai 800 miliar. Kemarin kita canang 8 miliar, 2021 kemarin mencapai 1,1 T3, iya, 1,55. Terus habis itu kita terus berjalan kemarin tanggal 4 September. September ya. Pak Joko mengundang Gubernur Bank Indonesia, rencanakan saya ditanya, Pak Karim mau target berapa? Target berapa sekarang ini? Ya? 1,3 aja Pak. Wah, dengarnya beliaunya bukan 1,3, 1,7. 1,7. 1,3. Oh enggak, doain aja buatnya sekalian ya. Tanggung ya 1,7 ya. Ya, ketemu angka 2. Udah Pak Karim kalau bisa ya usahakan 2T. Rasa bulat dibulatkan 2T, alhamdulillah. Sekarang ini sudah 2,1. Alhamdulillah. Ya. Luar biasa. Padahal 2,1 mungkin bisa menambah lagi 300, mungkin sampai 500, bisa sampai 500 ya. Mungkin segitu. Itu berkat kerjasama dengan Bank Indonesia, selalu pemerintah pariwisata dan sebagainya. Kita kolaborasi terus tiap hari keliling. Dari hari kedua. Hari kedua, saya langsung keliling terus. Saya tidak mau acara yang lain-lain kalau ini belum sampai 2T. Belum bisa tidur nyenyak. Iya, nggak bisa tidur nyenyak. Belum datang ke TATV ya kalau belum 2 ya. Berani telepon Pak Joko. Saya nggak berani. Saya di bawah 1M nggak berani. Telepon Pak Joko nggak berani. Pak Toto juga enggak gitu loh. Terus, pokoknya kita berjalan. Kalau 2T ya 2T lebih ya saya bisa acara yang lainnya. Sama-sama istri saya juga gitu. Kok aku nggak mau acara, saya serius dulu ini. Saya nggak berani kemana-mana, nggak mau telepon siapapun, penting Solgesi harus aman gitu. Saya kira itu Mas. Baik, 2T dan akhirnya mau langsung datang ke TATV ya, karena sudah 2 triliun ini. Nampaknya ini menjadi target yang luar biasa, padahal pelaksanaannya dari kapan dan terakhir kapan? Dari mulai 25 September sampai sekarang ini harusnya kan 30 Oktober off. Ditutup ya. 10 hari sekarang, lagi. Ya, 12 hari lagi. 12 hari ya. Kita sudah mencapai target. Ya. Dulu waktu 800M kita target 2021. Kurang seminggu tuh masih 600M waktu itu. Saya sampai dia tanya Pak Mas Wali waktu itu, Pak Garing bisa mencapai target? Insya Allah. Saya bagian pemarahan toh. Itu supaya bisa mencapai target itu. Itu aja. Iya. Dan tentu saja ya, kalau kita flashback lagi, peran dari Bank Indonesia ini nampaknya ada catatan penting hingga berada di tahun yang ke-8 ini Pak Joko. Mungkin flashback kita bantu atau dari versinya BI sudah seperti apa kolaborasinya yang dilakukan begitu?
Ya, dari kami di Bank Indonesia Solo ini erat sekali nih dengan penyelenggaraan SKS bersama Kadin karena Ya. tujuannya sama-sama ingin memulihkan kalau sekarang ya. Ya. Kalau dulu menggerakkan, sekarang memulihkan perekonomian Solo ini dari dampak COVID. Ya, betul. Ya, dan Bank Indonesia selaku otoritas, selain otoritas moneter kan juga otoritas sistem pembayaran. Oke. Nah, SGS itu nggak luput dari masalah bayar-membayar. Transaksinya pasti akan dibayar baik dengan duit tunai maupun Ataupun non-tunai. cashless, ya. Ya, non-tunainya kalau dulu kita menggunakan pembayaran berbasis kartu kredit, debit itu sudah bangga dan sudah keren. Tapi sekarang kalah keren lagi karena sudah bisa berbasis smartphone. Smartphone ya. Iya, salah satunya kalau scan Kiris. kris itu, QR code itu. Dan sekarang Ya. yang terkeren itu. Nah, berdasarkan pengalaman dari COVID kemarin, karena kita nggak bisa kemana-mana, ada PSBB, ada Ya. PPKM, ada KLB untuk Solo. Nah, itu kan kita tidak bisa bergerak, tapi kan ekonomi harus berjalan. Betul. Sehingga ekonomi pun bergerak dari yang tadinya itu hanya offline, hanya berdasarkan counter real gitu kan, Ya. kios gitu Betul. kan, kemudian bergeser menjadi counternya itu counter virtual, counter online. Nah, kalau sudah bergeser counter online, bayarnya kan nggak bisa cash lagi, Iya. harus bayarnya Harus non-tunai. non-tunai. Nah, ini makanya kita galakkan, kita sosialisasikan penggunaan pembayaran non-tunai khususnya dengan kris. Dan kita kolaborasi dengan SGS ini, kita jadikan satu sebagai sosialisasi ajakan agar masyarakat semakin mengenal kris. Ya. Kemudian menggunakan kris. Berikutnya, pasca pandemi ini karena sudah bergeser ke digital, maka dengan digital ini tahun 2021 itu tadinya pesimis. Ya, Apa ya. bisa kita melaksanakan SGS ini dengan sukses ketika kita belum bisa kemana-mana secara bebas? Tapi kemudian karena digitalisasi, Semuanya bisa. semuanya bisa terjangkau. meski dari rumah. Meskipun dari rumah Belanja ya. dari rumah, pilih-pilih, bayar, selesai, barang datang. Iya, Nah, barang inilah datang. kemudian yang juga istilahnya menggerakkan dan memulihkan ekonomi Solo ini menjadi lebih cepat Ya. karena digitalisasi. Karena Iya, digitalisasi. itu salah satu prosesnya dan kami kampanye terus, support terus digitalisasi. Dan termasuk Pak Gareng ini figur Ya. duta kris. Duta kris, Kenapa? Kalau betul. belanja nggak ada barcode gitu, nggak ada kris ya, nggak jadi Sama belanja. punya. Pindah warung. Balik kanan ya. Pindah toko. Itu adalah kita semua menggalakkan kris ini gitu kan. Betul sekali. Biar semakin terbiasa. Semakin terbiasa. Saya kira ini menjadi hikmah dari pandemi kemarin ya, bagaimana semuanya bisa dilaksanakan dengan serba digital ya. Iya. Dan kemudian begitu pandemi selesai, cenderung berakhir, kemudian semuanya bisa terlaksana dengan ya itu tadi. Kadang-kadang kita kalap bahkan ya, Bu Is ya. Karena tinggal nombol, tinggal Iya. barang Ternyata di rumah datang. saja ternyata biayanya lebih gede Biayanya lebih daripada gede. kita beli ke Kadang-kadang begitu karena ada diskon 60% dan lain Nah. sebagainya ya. Daripada datang kena parkir lah dan lain sebagainya. Iya. Baik, kita akan bahas lagi pemirsa sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Segera kembali. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Halo warga Jogja, apa kabar? Sekarang TA TV dapat disaksikan oleh warga Jogja loh di channel 29 UHF dan Digital DVB T2 dengan berbagai program menarik dari TA TV yang pastinya sangat istimewa. Karena popularitas kota Jogja seakan tidak pernah pudar memancarkan pesonanya baik dalam bidang pariwisata, pendidikan, ataupun kebudayaan. Ayo warga Jogja, nonton TA TV. Halo warga Karanganyar. Wah, seru banget nih yang lagi pada nonton TA TV. Bingung kan mau pilih yang mana? Iya, soalnya kan TA TV punya beragam program menarik untuk disaksikan di layar kaca. Seperti budaya, pariwisata, pendidikan, ataupun kulinernya. Search channel TA TV di 29 UHF dan Digital DVB T2. TA TV mantap banget. Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke TV digital atau proses ASO segera dilakukan. Siaran televisi digital terestrial menyajikan kualitas gambar jernih dan suara yang jauh lebih bagus, juga resolusi lebih tajam. Program dan konten TA TV dapat ditonton melalui TV digital dengan teknik multiplex, satu kanal trans. Halo warga Jogja, apa kabar? Sekarang TA TV dapat disaksikan oleh warga Jogja loh di channel 29 UHF dan Digital DVB T2 dengan berbagai program menarik dari TA TV yang pastinya sangat istimewa. Karena popularitas kota Jogja seakan tidak pernah pudar memancarkan pesonanya baik dalam bidang pariwisata, pendidikan, ataupun kebudayaan. Ayo warga Jogja, nonton TA TV. Ya baik pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di spesial talkshow dan tentu saja kita melihat Solo Great Sale ini di tahun 2022 nampaknya antusias yang sangat-sangat membuncah begitu ya, akselerasinya bahkan melebihi target. Sekonyong-konyong kemudian Pak Gareng ini segera ingin tampil di TA TV begitu. Kalau melihat muka wajahnya begitu ya Pak Joko Buis ya. Kapan ini begitu ketemu dan lain sebagainya. Dan tentu saja ini tidak lepas dari apa yang menjadi dukungan ya dari pemerintah kota ya, dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta. Barangkali kita melihat sebelum atau selama pandemi pun demikian nekat, bulan Oktober lalu kita bikin Solo Great Sale ini sampai di tahun 2022 ini dukungan itu tidak akan pernah surut, atau bentuknya boleh tahu Bu seperti apa selama ini? Terima kasih ya. Mitra TA TV yang terhormat. Sebenarnya pemerintah kota untuk event SGS ini hadir untuk seperti yang Pak Joko sampaikan, mempercepat pemulihan perekonomian. Ya, betul. Dukungan kami pastinya selain kami memberikan semacam katalah keringan pajak sampai 30% untuk hotel dan reklame, kami juga memfasilitasi publikasinya, titik-titik baliho ataupun videotron bisa dipakai secara gratis, termasuk juga materinya kami fasilitasi. Selain itu kita juga didukung oleh mungkin perangkat daerah yang lain. Kenapa bisa meringankan pajak? Di sini perannya Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan keringanan pajak dan reklame tadi. Termasuk juga perizinannya juga kita permudah. Selain itu kami yang dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mencoba memfasilitasi di opening ceremony sama nanti di closing ceremony. Seperti itu. Dan dukungan itu nampaknya ditangkap oleh Kadin dan tentu saja BI pun mensupport full begitu ya. Full senyum ya Pak Gareng. Semuanya bisa terlaksana hingga di tahun 2022 ini yang sesuai dengan catatan kita alami bersama 2 tahun terakhir ini di bulan Oktober. Saya tanya langsung ke Pak Ketua Kadin ini ya, apakah nanti di tahun berikutnya 2023 dan seterusnya di bulan Oktober nggak balik lagi ke Februari atau ada pertimbangan seperti apa? Ya semoga bisa balik lagi kalau gitu. Kemarin juga bincang dengan
pemerintah kota juga di wisata apa nggak sebiayanya Februari lagi dilihat dulu. Misalnya kalau kemarin jedahnya melewati Oktober lagi berarti lebih dari 1 tahun. Kita selenggarakan Oktober lagi. Nah, pengikut-pengikutnya selalu tambah luar biasa. Bukan dari hanya transportasi, hotel, restoran dan sebagainya. Perbankan juga sekarang udah ikut semuanya. Perbankan ada juga budaya, pariwisata, klinik ada juga. Jadi sekarang tiket masuk ke keraton aja sudah ikutan Solo Great Sale ya. Mangudgar juga ikut juga. Jadi semua kita kolaborasi. Makanya waktu itu dari tanggal berapa? Dari tanggal kemarin 27 saya udah mulai keliling, putar terus. Saya pertama ngabari Pak Joko ini mau keliling, mau stafnya ikut semuanya. Nah, saya pertama juga stres, loh gimana kok nggak ada yang jelas gitu. Langsung cari cara lagi, door to door dulu, saya telepon lagi juga, kan banyak kan semuanya pengennya eksis seperti apa dan sebagainya. Harapannya. Jadi ini manufaktur sudah masuk juga sekarang. Manufaktur ya, iya, jadi ya sudah ikut semuanya. Jadi nah itu lebih cepat untuk pencapaiannya ya banyak kita kolaborasi yang lainnya. Yang jelas saya kalau ada kesulitan sih WA beliaunya. Mohon petunjuk. Saya menanyakan. Nah itu namanya saat desain ikan ya kita harus begitu. Terima kasih. Ya sesuai target dan bahkan melampaui ya kalau boleh dibilang seperti itu. Dari pandangan BI tahun 2021 padahal waktu itu kita baru selesai pandemi dan sekarang ini 2022 nampaknya sudah mulai normal dan masyarakat benar-benar merasakan aktivitas perekonomian yang memang sudah mulai benar-benar bergeliat begitu. Atau ada pandangan lain dari BI kenapa kemudian baru di tanggal 18 ini ya kemudian sudah mencapai target Pak Joko. Kira-kira ada gerangan apa di tengah masyarakat sana? Ya memang semua stakeholders yang nyengkuyung pemulihan ekonomi Solo ini membuat akselerasi pemulihan Solo itu lebih cepat. Kita yakin lebih cepat dari kota-kota lain. Dan kemudian ditambah dari Pemkot khususnya Mas Wali yang menarik banyak kegiatan ke Solo ini kan menggeliatkan ekonomi kota Solo. Ada magnetnya ya. Ada magnetnya yang sehingga kita menjadi pulih lebih cepat gitu kan. Nah, terus kemudian ditambah karena Mas Wali ini kan milenial juga lah gitu. Digitalisasi itu menjadi salah satu fokus beliau. Jadi fokus dan kemudian ini pas juga dengan istilahnya tugasnya Bank Indonesia gitu. Sehingga ketika tahun 2021 ini digulirkan kembali di tengah keraguan. Betul. Ya kan tadinya Februari kan masih pandemi belum berani gitu kan. Terus kemudian bergeser ketemulah kemudian di Oktober setelah Delta. Setelah Delta. Tapi kan tetap kita takut apa bisa bergulir transaksi dengan baik, maka ada digitalisasi. Tahun lalu digitalisasi itu kita kampanye kris itu lebih kepada merchant. Makanya waktu itu pre-eventnya itu kita sama-sama istilahnya bertransaksi di pasar tradisional, dipusatkan di pasar gede, kemudian pasar modern di mall waktu itu dipusatkan di Paragon, kemudian ke sentra UMKM waktu itu untuk sentra UMKM dipusatkan di Laweyan, Kabupaten Laweyan. Nah sehingga jumlah merchant yang terdigitalisasi itu meningkat pesat sejak tahun 2021 itu ketika ada kampanye ini sekaligus kampanye Solo Great Sale sebagai pre-event. Nah karena merchant ini sudah semakin terbiasa, mungkin kalau para pemirsa ini belanja sudah ada lah krisnya di situ, tinggal sudah ada, tapi sekarang PR-nya adalah membiasakan, membudayakan. Nah karena membudayakan maka tahun ini tetap kita dorong kampanye dengan kris itu gitu kan, tapi lebih kepada pengguna sehingga pre-eventnya itu lebih massal gitu loh. Kalau dulu kepada merchant, ke pasar, ke mall, kemudian ke UMKM, sekarang kepada masyarakat. Nah sehingga pada tanggal 4 September sebagai pre-event itu kita ada defile di tengah dilepas di balai kota, kemudian ke Car Free Day untuk semakin mengenalkan masyarakat untuk menggunakan kris, sehingga jumlah pengguna ini juga semakin meningkat. Kan ada krisnya kalau nggak ada yang belanja kan juga tidak menggerakkan ekonomi gitu kan, sehingga ada ininya terus kemudian ada yang belanja maka ekonomi jadi bergerak gitu. Dan sekarang cara pembayaran ditambah lagi makin cepat.
cepat dan efisien. Ada BI Fast namanya. BI Fast. BI Fast. Nah, BI Fast ini kita bisa transfer dengan menggunakan handphone ini juga dari rekening mobile banking kita Masing-masing ya. masing-masing. Sesuai banknya. Dan itu kalau sekarang itu biasanya ada pilihan online atau SKNBI itu dengan 6.500 sekali Iya, transaksi. sekali transaksi. Nah, sekarang transfer sampai dengan 250 juta biayanya hanya 2.500. Wow, murah. 2.500 dan langsung real time pindah. Real time ya itu ya. Real time pindah. Nah, coba dibayangkan kalau tadinya RTGS itu yang di atas 100 juta itu biayanya 25.000 atau 30.000, sekarang menjadi 2.500. Kalau sehari itu ada 1 juta transaksi. Berapa efisiensi ekonomi yang diciptakan Biaya. dari kemurahan biaya tadi? Karena Betul. semakin efisien dengan digital. Oke. Nah, itu. Jadi ini diharapkan mempermudah transaksi dan menggairahkan transaksi. Iya. Apalagi ada hidahnya, Pak. Nah, belanjanya dikit, hadiahnya gede. Ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Nanti untuk Betul. hadiah apanya Pak Gareng aja yang Saya bicara. nanti tanyakan itu. Saya simpan dari tadi ya. Kira-kira ada perbedaan yang mencolok di tahun 2022 ini dibandingkan dengan tahun kemarin atau hampir sama ini Pak Gareng? Ya, ada tambahan-tambahan sedikit. Jadi, Ada tambahan-tambahan. hadiah pertama rumah. Rumah ya. Ya. Wah. Terus Oke. mobil, motornya 5. Motornya 5. Sepeda gunung, ada sekarang tambah HP. Ada ada elektronik, TV, kulkas, dan lain sebagainya. Ada Peralatan semuanya. rumah tangga, Pak. Peralatan. Nah, coba bayangkan beli cabai 60.000 Iya. kan minimal Dapat rumah. 50.000 dapat 1 kupon. Terus kemudian Kuponnya masih tetap ya dari tahun ke Iya. tahun ya, nggak Iya, naik ya. iya. 50.000 pemirsa. Jadi 1 poin 50.000. 1 poin 50.000, bayangkan. terus dapat rumah gitu. Dapat rumah ya. Kita beli bumbon 100.000, dapat 2 dua poin, kupon. Nah. dapat mobil juga. Dapat mobil. Waduh, enak banget ini ya. Iya. Baik, kita masih lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami, Spesial Talk Show. Kami segera kembali. Tutorial beralih ke TV digital cek. Siapkan TV, siapkan set-top box, siapkan kabel antena, siapkan kabel HDMI atau RCA, colokkan kabel antena ke set-top box. Colokkan kabel HDMI atau RCA ke set-top box dan TV. Nyalakan TV. Saksikan program-program TA TV di TV Digital 28 UHF wilayah Semarang dan 29 UHF wilayah Solo dan Jogja. Halo warga Boyolali, TA TV mulai sekarang dapat disaksikan oleh warga Boyolali dan sekitarnya. Yuk cek dulu di channel 29 UHF dan digital DVB T2 dengan beragam program menarik dari TA TV seperti budaya, pariwisata, pendidikan, ataupun kulinernya. Yuk nonton TA TV, mantep ya! Halo warga Semarang, TA TV mulai sekarang dapat disaksikan oleh warga Semarang dan sekitarnya. Yuk cek dulu di channel 28 UHF dan digital DVB T2 dengan beragam program menarik dari TA TV seperti budaya, pariwisata, pendidikan,
ataupun kulinernya. Yuk dah, nonton TATV mantap ya. Inilah cara nonton TATV digital melalui TV digital terestrial. Cara pertama, gunakan perangkat TV format digital DVTV2. Pastikan perangkat TV kamu sudah memiliki sistem digital. Karena tidak semua TV yang saat ini adalah TV digital. Cari simbol DVTV2 pada TV-mu. Buat mastiin kalau TV kamu berformat digital atau tidak. Nah, jangan khawatir dulu ya. Kalau TV kamu belum berformat digital, kamu bisa gunakan set top box format DVTV2 seperti pada gambar. Tenang aja, belinya gampang kok. Ada di toko-toko elektronik dan toko online dengan harga terjangkau. Nah, gampang kan? Langsung aja kepoin program-program TATV Digital Solo Jogja di channel 29 UHF dan TATV Digital Kota Semarang di channel 28 UHF. TATV, Spirit of Java. Halo warga Karanganyar. Wah, seru banget nih yang lagi pada nonton TATV. Bingung kan mau pilih yang mana? Iya, soalnya kan TATV punya beragam program menarik untuk disaksikan di layar kaca. Seperti budaya, pariwisata, pendidikan, ataupun kulinernya. Search channel TATV di 29 UHF dan Digital DVB T2. TATV mantap banget! Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Special Talk Show. Masih berkenaan dengan Solo Grid Sale dan tentu saja identik dengan bagaimana Anda menggunakan fasilitas yang memang sangat memudahkan untuk bertransaksi cashless, non tunai itu berupa KRIS dan juga BI Fast ya. Ini yang sekarang sedang jadi tren-trennya, dan bahkan siapapun dari Anda mungkin sekarang ini sudah terbiasa tidak membawa uang cash ya. Artinya kayak Pak Gareng ini tidak kemudian membawa uang cash ke mana-mana ya, karena sudah banyak saldonya di smartphone begitu ya. Bahkan kalau berbelanja tidak ada kirisnya balik kanan begitu ya, Pak Gareng. Ganti toko. Ganti toko. Ya, ini tentu saja menjadi kemudahan, dan sekarang ini baru di hari yang ke-18, artinya masih 12 hari lagi untuk Anda pemirsa. Silahkan mengumpulkan banyak poin, karena setiap kelipatan 50 ribunya itu adalah 1 poin ya. Dan berlaku kelipatannya, terserah mau berapa Anda belanja ya. Makanya kalau kurang dari 1.049 ribu ya tambah belanja apa lagi ya. 1 poin begitu ya. Dan tentu ini menjadi apa ya, belanja yang dimudahkan dan dapat hadiah. Hadiahnya sudah disebutkan tadi, rumah, mobil, sepeda motor, dan lain sebagainya. Tidak ada penurunan hadiah terus ya, ada rumah setiap tahunnya. Malah nambah ini pemirsa. Nah, ini adalah kemudahan-kemudahan yang ternyata tidak hanya dinikmati oleh warga Surakarta dan sekitarnya, melainkan juga dari apa ya, pelancong ya, dari luar Jawa Tengah bahkan ya. Ini semuanya datang ke sini, dan tentu bentuk-bentuk sosialisasi ataupun juga ada kiat-kiat khusus ya, terutama dari leading sektor di sini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, untuk lebih menggairahkan lagi ya, magnetnya agar lebih kenceng lagi datang ke Solo. Ini sudah ada kiat-kiat apa saja yang dilakukan sebelum pelaksanaan ini dan selama pelaksanaan Grid Sale. Monggo Bu Is. Terima kasih Mitra TATV. Pastinya kami melakukan promosi pariwisata ini baik secara mainstream maupun anti mainstream dengan media yang mungkin biasa ataupun yang sekarang anak-anak muda digital, suka, semuanya medsos dan lain sebagainya. Geber. Ya, kita geber. Apalagi ada event SGS ini. Selain itu kita juga ada ini kerjasama dengan tim Cyber Promo. Ini adalah pengelola Instagram ataupun medsos yang lain dan influencer, baik yang di Kota Surakarta maupun yang di luar Kota Surakarta. Kita juga
untuk meningkatkan kunjungan wisata dan tadi harus belanja tadi, kita juga ada kerjasama dengan kota ataupun provinsi yang industri pariwisatanya itu sudah maju, seperti Bali dan Jogja. Kita berharap Solo bisa menjadi second destination. Selain itu, kita juga kerjasama dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah. Kita mengadakan talk show, sosialisasi untuk pengembangan pariwisata Kota Solo yang pastinya lebih meningkat. Selain itu, kita juga mengadakan promosi dengan roadshow. Kita memfasilitasi pelaku industri pariwisata ini dengan meeting B2B. Kita juga mencoba memfasilitasi farm trip. Kita mengundang para blogger ataupun mungkin para pegiat medsos, kita fasilitasi untuk berkunjung ke Solo, mengikuti farm trip kita dengan melakukan kunjungan ke destinasi wisata yang ada di Kota Surakarta. Pastinya juga kita fasilitasi untuk berbelanja dan kuliner. Jangan hanya berwisata, tapi habiskan uangnya. Begitu kata Pak Joko. Jangan ada yang tersisa di dompet. Jangan ada yang tersisa di dompet ya. Dan saldonya sekalian ya. Dikirisnya. Akan di top up terus saldonya. Top up terus pokoknya ya. Baik, ini yang sudah dilakukan ya. Promosi juga terus dikebut ternyata akselerasinya pemirsa. Dan tentu saja kalau kita melihat dari tahun ke tahun, siapa yang dapat rumah, siapa yang dapat mobil, ini selalu tidak dari satu orang ke orang yang lainnya, artinya terus berpindah-pindah. Mungkin ada kemarin ada semua berpeluang ya, tidak hanya mereka yang belanja di mall saja. Tiket kereta api juga dapat. Tiket kereta api. Tiket kereta api kan selama Solo Gresik diskon 10%. Diskon 10%. Kemana saja? Jurusan Solo menuju Solo ya, bukan keluar dari Solo ya? Keluar dari Solo semua. Keluar dari Solo juga. Oke. Ini semuanya. Pesawat juga Pak. Pesawat juga pemirsa. Dan kalau kita melihat datanya yang dapat rumah kemarin tahun sebelumnya dan sebelumnya lagi, apakah harus beli motor dulu, beli mobil? Enggak ya? Kemarin naik kereta api ke Jakarta. Yang kemarin. 2021 orang Bali. Orang Bali ke Solo ke saudaranya, terus dia ke Jakarta naik kereta api dapat rumah. Luar biasa. Sebelumnya tahun yang belum beli bumbon waktu itu pasar. Pasar mana? Daerah Pak Rudi. Pucang Sawit. Jepres ya. Bumbon 80.000 dapat rumah. 80.000 dapat rumah nih pemirsa ya. Iya, dan semuanya berpeluang ya. Termasuk Pak Joko juga ini. Berpeluang, karena belanjanya banyak juga ternyata. Waduh, ini. Tapi yang namanya rezeki nggak akan kemana pemirsa ya. Buktinya 80.000 dapat rumah. Nah, kemarin mobilnya sekarang sudah meningkat juga. Dulu Agia, sekarang Ayla. Lebih tinggi tipenya ya. Baik, luar biasa pastinya. Dan tentu bentuk Solo Gresik seperti ini nantinya juga menjadi lebih menggairahkan lagi ekonomi yang ada di Kota Surakarta. Dan bagaimana masyarakat menanggapinya, nampaknya antusias yang sangat luar biasa ya, terutama bagi warga Kota Solo sendiri, karena sesuai dengan yang bicarakan tadi, Pak Joko juga melihat merchant terlebih dahulu karena sudah siap. Sekarang masyarakatnya yang kemudian lebih dibiasakan lagi membayar menggunakan QRIS dan juga BI Fast. Dan masyarakat bagaimana sejauh ini? Apakah memang itu menjadi kemudahan tersendiri ya Pak Joko kalau melihat BI? Ya, ini secara data itu menunjukkan demikian. Jadi, tapi ini juga semacam blessing dari COVID. Karena sebenarnya kayak QRIS itu sudah di launching sejak Agustus 2019. Nunggu COVID. Nah, tapi sebelumnya neranginya susah. Belanjanya susah. Harus nungguin COVID. Tapi begitu COVID, karena nggak bisa kemana-mana, tapi harus belanja di mana-mana, akhirnya digitalisasi dipaksakan dan jalan. Dan langsung meningkat. Jadi merchantnya itu sendiri misalnya, dari awalnya di 19 itu cuman dapat sekitar 40.000. Kemudian di tahun 2020 langsung jadi 120. Kemudian 21 kemarin langsung melonjak menjadi 240.000 merchant. Nah, sekarang se-Solo Raya sudah ada 648.000 merchant yang pakai QRIS itu. Nah, sekarang kemudian penggunanya
Penggunanya kita tingkatkan. Nah, total nomor handphone yang terdaftar dan digunakan itu semakin meningkat. Nah, kemarin itu untuk Jawa Tengah itu sudah sampai 2 jutaan lebih yang istilahnya digunakan untuk transaksi. Dan biasanya kan kalau sudah sekali merasa mudah, kan keterusan gitu. Jatuhnya kalap. Ya. Jadi itu bukti dari statistik itu menunjukkan bahwa kemudahan yang ditimbulkan dari digitalisasi ini ya semakin menyemarakkan, semakin menggerakkan untuk berbelanja secara istilahnya digital. Nah, kemudian ini diharapkan cara-cara ini tuh walaupun kita sudah normalisasi, tidak kembali hanya berdasarkan offline ketemu terus bayar tunai lagi. Tetap kita harus maju ke depan, semakin digital karena ekonomi ini biar lebih cepat pergerakannya. Gitu kan, pergerakannya. Memang tantangannya ada. Ada juga pihak-pihak yang belum terbiasa sehingga udah punya kris itu, tapi suka diumpetin. Diumpetin. Nah, ini tantangan kita untuk menjelaskan lagi bahwasanya kalau pakai kris itu untung karena duitnya aman langsung ke bank, tidak repot harus pakai pengembalian, tidak ada resiko kena uang palsu dan sebagainya. Terus kemudian tercatat. Kalau tercatat itu ketika mau mengajukan misalnya pinjaman ke bank, dari catatan keuangan ini bisa sebagai bukti bahwa prospek saya ini. Kalau nggak dicatat kan nggak tahu apakah usaha Anda prospektif atau tidak, nggak ada. Transaksi saya ini. Transaksi ini meningkat terus. Omset saya meningkat terus. Berarti kan saya prospektif. Nah, itu membantu juga untuk pengembangan usaha ketika mau mengajukan pembiayaan. Jadi untungnya banyak secara digital itu. Betul. Gitu. Memudahkan dan juga semuanya serba tercatat begitu ya. Kemudian mengajukan pembiayaan. Uangnya aman. Kan kemarin kasus tuh, begitu nerima uang, uangnya dimakan rayap kalau disimpan di rumah. Nah, ini langsung masuk rekening kan aman. Gitu kan. Rayap tuh doyan uang ya. Rayap kekinian. Rayap kekinian. Sekarang kalau saya nggak pakai itu nggak usah beli aja. Nggak usah beli aja ya. Dan kalau kita transaksi juga sesuai dengan jumlahnya ya. Kadang nggak ada kembalian, apakah bisa didonasikan ataukah mungkin permen aja? Sekarang sudah sesuai dengan jumlah transaksi yang diberlakukan di situ. Nah, nampaknya ini Kota Solo dengan keberadaan Solo Great Sale pastinya menjadi hal yang sangat luar biasa, pemirsa. Kita masih ada satu segmen lagi. Setelah ini jangan kemana-mana, kami segera kembali. Setiap detiknya, dunia kehilangan beberapa titik pohon di hutan. Manusia serakah membuat rusaknya ekosistem hutan sebagai penahan air. Banyaknya hutan yang rusak akan membuat penurunan kualitas oksigen di muka bumi ini. Kurangi konsumsi air, manfaatkan lahan kosong untuk penghijauan. Biasakan buang sampah pada tempatnya. Halo warga Boyolali, TA TV mulai sekarang dapat disaksikan oleh warga Boyolali dan sekitarnya. Yuk cek dulu di channel 29 UHF dan digital DVB T2 dengan beragam program menarik dari TA TV seperti budaya, pariwisata, pendidikan, ataupun kulinernya. Yuk nonton TA TV, mantep ya! Halo warga Jogja, apa kabar? Sekarang TA TV dapat disaksikan oleh warga Jogja loh di channel 29 UHF dan digital DVB T2 dengan berbagai program menarik dari TA TV yang pastinya sangat istimewa. Karena popularitas kota Jogja seakan tidak pernah pudar memancarkan pesonanya baik dalam bidang pariwisata, pendidikan, ataupun kebudayaan. Ayo warga Jogja, nonton TA TV. Halo warga Karanganyar, wah seru banget nih yang lagi pada nonton TA TV. Bingung kan mau pilih yang mana? Iya, soalnya kan TA TV punya beragam program menarik untuk disaksikan di layar kaca. Seperti budaya, pariwisata, pendidikan, ataupun kulinernya.
search channel TA TV di 29 UHF dan digital DVB T2. TA TV mantap banget. Tutorial beralih ke TV digital cek. Siapkan TV, siapkan set-top box, siapkan kabel antena, siapkan kabel HDMI atau RCA, colokkan kabel antena ke set-top box. Colokkan kabel HDMI atau RCA ke set-top box dan TV. Nyalakan TV. Saksikan program-program TA TV di TV Digital 28 UHF wilayah Semarang dan 29 UHF wilayah Solo dan Jogja. Asik banget tadi. Nah, Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Spesial Talk Show, dan tentu saja masih ada Bu Is, Pak Gare dan juga Pak Joko di sini. Mereka berkolaborasi ya untuk boleh dibilang bagaimana menggerakkan lagi perekonomian di Kota Surakarta dengan banyaknya event-event, dan juga pastinya Solo Grid Sale ini menjadi salah satu ikoniknya Kota Surakarta ya. Kalau kita melihat ya, sekecil inilah Kota Surakarta, namun dengan Solo Grid Sale-nya ini kalau dibandingkan dengan ya kabupaten kota di level Jawa Tengah atau bahkan provinsi yang lain, ini menjadi semacam ikonik yang barangkali sekarang juga mulai ditiru oleh kota kabupaten lain begitu. Betul. Dan Bu Is juga merasakan itu, Bu, atau bagaimana catatannya? Terima kasih. Kebetulan banyak kabupaten ya, kota itu yang studi banding ke kami. Melihat Solo Grid Sale yang sukses dengan transaksi yang luar biasa, Tinan yang terlibat juga banyak, Semarang, Boyolali, termasuk juga kemarin itu Bogor, Jogja juga. Itu dibanding ke kami, gimana sih kok bisa membuat event Solo Grid Sale sedemikian keren dan luar biasa. Bagi kami ini mungkin ya prestasi juga kebanggaan kita bahwa event kita ternyata akan diduplikasi oleh kabupaten kota yang lain seperti itu. Dan ini pastinya kesuksesan bagi masyarakat Surakarta juga ya. Dari DKI ya, sempat DKI juga ya. Ke sini kok. Jakarta. Yang waktu Kediri kan juga datang juga pengen mereplikasi juga Kediri. Melihat ya Solo Grid Sale. Ini pastinya dukungan dari pemerintah Kota Surakarta yang luar biasa ya, dan juga kalau kita melihat pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini mewujudkan Solo Grid Sale ini pastinya dengan beberapa event, dan juga pastinya ada magnet-magnet di sana. 12 hari tersisa ini Bu Is ya, kira-kira harus terlibat di event yang mana, dan masyarakat harus ada di sana, tidak meninggalkan event itu atau bagaimana ya? Yang pastinya closing Solo Grid Sale ya tanggal 30. Tapi sebelumnya di 29 dan 30 kita ada event namanya Project D. Walaupun tempatnya di The Colomadu, kita kalau bicara pariwisata tuh borderless, jadi kita bicaranya pasti Solo Raya. Silakan menonton Project D, datang ke Solo, menginap di Solo, jangan lupa belanja dan kuliner di Solo, dan beli oleh-oleh di Solo. Semua harganya murah, untuk makanan murah dan enak. Murah dan enak ya kalau di Solo itu. Betul. Ya. Ngangeni Solo itu ngangeni. Selain itu nanti tanggal 30 juga ada Rock in Solo. Ini untuk mungkin pecinta metal gitu. Rock cadas. Ini nanti akan diselenggarakan di Benteng Westenburg tanggal 30 Oktober. Kita tidak boleh berkecil hati ya Pak, walaupun kita berdampingan tempatnya, dan ternyata eventnya juga hampir sama ya. Barengan di sana. Di sana event musik cadas, kita closing ceremony. Closing sambil cadas. Sambil mutar undian. Oke, itu di tanggal 30-nya ya. Berarti masyarakat yang ingin bertransaksi Solo Grid Sale ini ditutup maksimal tutup tanggal
30 per jam 20. Jam 20 pemirsa ya. Bukan jam 00 ya. Oke, jam 20 alias jam 8 malam ya. 8 malam ya. Tanggalnya 30. Dan ini batas Anda. Sekarang tenan sudah mencapai di atas 23.000 sekian. 23.000 sekian. Oke, kemarin targetnya 23 udah lebih 23.000. Transaksinya harapannya ya. Ya akan mengucapkan terima kasih yang sebenarnya kepada pemerintah kota, Bank Indonesia, dari kementerian-kementerian, ada Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, dan juga perdagangan, semua kita libatkan untuk terlibat ya di sini ya. Juga perdagangan, juga perindustrian untuk mensukseskan Solo Gresik ini yang ke-8. Semoga dari semua ada yang ini yang ada di stakeholder yang Solo Raya ikutkan, ada Angkasa Pura, ada juga dari yang lain-lainnya. Oke, harapannya masyarakat Solo. Ya, masyarakat Solo. Ya. Jelas para sponsor saya ucapkan terima kasih, sponsor yang telah membantu kita untuk menyelesaikan, untuk mensukseskan Solo Gresik. Baik, luar biasa pastinya. Kalau lebih sedikit ke detail closing nantinya, adakah bintang tamu atau seseorang yang spesial barangkali ikut mengundi di sana atau bagaimana? Ya, nanti kira-kira kita koordinasi dengan pemerintah kota. Tunggu aja begitu ya. Ya, nanti yang mau rawuh dari kementerian siapa, mungkin bisa Pak Gubernur juga bisa dan sebagainya. Ya, syukur Pak Gubernur bisa rawuh, alhamdulillah. Masalahnya apa? Sporternya yang nambahin target jadi 2 triliun. Iya. Bisa jadi 2,5 atau bahkan nanti kalau sampai di angka 3 mungkin bisa. Ini masih angka yang belum masuk, masih ada juga Kak. Saya sudah berandai-andai nih 2022 belum selesai, belum kelar. Saya sudah berandai-andai di tahun berikutnya 2023. Kira-kira pasang target berapa nih bocorannya nih Pak Joko? Jangan-jangan menyebut 3 atau 4. Iya, harus optimis. Karena kenapa? Karena ekonomi Solo kan setelah ini pulih lebih cepat, kan kita jadi lebih hebat kan. Lebih hebat, betul. Semakin kuat begitu ya Pak Joko. Meloncatnya jadi lebih tinggi. Ya, panitianya mikir. Yang penting kompak semuanya. Juga di situ ya. Dari baik. Penyelenggara, dari pemandu semuanya. Ya. Bisa akur bersama atau duduk bersama untuk menyelenggarakan ini. Betul sekali. Dan pesan kepada masyarakat di 5 kecamatan di Kota Solo ini, Solo Gresik ini adalah milik jenengan sedoyo begitu ya. Bisa Solo Raya. Iya, Solo Raya juga. Bagaimana kemudian ketika ke Solo ini juga silahkan diberikan. Oh, ya. Seluruhnya. Iya. Baik. Karena terima kasih. Sudah sekeliling kan. Ada yang istilah hotel juga udah masuk wilayah Karanganyar kalau di Colomadu. Nah, ini ada event untuk pendampingnya 54 event dalam 1 bulan. Wow, ya. Di mall ada semuanya. Baik. Ya, sengkuyung bareng untuk kesuksesan dari Solo Gresik ini. Sisa hari 12 ini silahkan dimanfaatkan ya. Siapapun Anda dari seluruh penjuru dunia bahkan ya, seluruh Indonesia yang ke Solo Raya silahkan untuk bisa berbelanja karena ada kesempatan Solo Gresik 50.000 setiap 1 kuponnya. Terima kasih Bu Is, Pak Garen dan juga Pak Joko. Lain waktu kita sambung mungkin sebelum atau sesudah Solo Gresik ini berlangsung ya. Sukses pokoknya. Amin. Ya, dan semoga kesuksesan diberikan termasuk juga dicatat sebagai amal ibadah. Amin. Saya Henry bersama produser acara Tuan Putri. Sampai jumpa lagi di special talk show selanjutnya hanya di TA TV. Masa kini dan tetap berbudaya. Sampai jumpa.